selama 3 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan workshop kria yang merupakan workshop ke-5 di tahun 2024 yang sudah dilaksanakan. Ada workshop teater, kemudian ada workshop tari, workshop fotografi, workshop musik, dan sekarang adalah workshop kria. Dan workshop kria ini sama seperti workshop yang sebelumnya, itu diikuti oleh 30 orang peserta dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Sengaja pada tahun ini kita laksanakan kegiatan kria yang sini adalah kria. Itu dorongan dari kita semua, masyarakat terkait pemerintah. Bagaimana bisa nanti di setiap rumah kurang-kurang kalau enggak untuk tunggaknya ada ukiran kita. Kalau bahasa awalnya foto di atas atap tuh, oleh sebelang tuh kita berharap dimiliki oleh masyarakat kita agar dipesan untuk ranking termasuk kurang-kurang kalau itu enggak ada 2 bulan ini, tapi kita harapkan itu ya Pak Isya, jadi tampil di depan nanti. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Taman Budaya tadi, bahwasanya 3 hari ke depan kita akan melaksanakan workshop kria yang terfokus kepada ukiran. Penerapan ukiran itu sudah mulai langka di Sumatera Barat ini, di kampung kita ini. Contohnya di Rumah Gadang, karena kalau kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi pembangunan rumah gadang kan. Taman Budaya berinisiatif kepada kita semua untuk mulai melestarikannya lagi, kita bangkitkan lagi ukiran tersebut. Cuma penerapannya kita rubah. Mungkin untuk kali ini kita coba penerapannya kepada benda-benda souvenir. Ingin ini, jadi saya ceritakan dulu cikal bakal program ini. Berapa, kalau nggak salah tahun kemarin itu Pak Supriyadi dengan beberapa bapak-bapak lain dari Taman Budaya ke studio saya. Saya tinggal di Agam, tempatnya di Canduang. Saya punya studio namanya Studio Pinangkabu. Saya dengan studio lebih banyak bergerak kepada proyeknya itu konservasi motif-motif lama, khususnya songket. Di Canduang sendiri ternyata itu adalah salah satu sentra ukir di Minangkabau selain Pandai Sike, dan keadaannya sangat miris sekali saat ini. Kenapa? Karena sanggar-sanggar atau studio ukir tidak lagi menjalankan perannya. Kalau kita berjalan ke Canduang, misalnya berjalan-jalan ke Canduang, singgah ke tempat-tempat ukir, yang kita temukan di studio itu, di sanggar itu, sekarang tempat menjemur bawang merah, dan nggak ada aktivitas yang berarti di situ. Artinya di tempat-tempat lain juga seperti itu. Di Pandai Sike juga tidak ada pergerakan berarti dalam mengukir ini. Jadi memang situasi ini umum kita lihat di Minangkabau, di Sumatera Barat saat ini. Sementara kita punya sejarah yang kuat. Kayak Bapak dari Mentawai punya sejarah ukir yang kuat, pahat dan kayu yang kuat, yang sekarang mungkin masih dipakai ya Pak ya, untuk keperluan-keperluan seharian ya. Iya. Saya masih ingat ada apa namanya itu Pak, tempat sagu itu, dari kayu. Dari kayu ya? Iya. Gagaji. Kalau dulu itu diukir Pak, diukir ada motif-motif tatonya di samping-sampingnya. Sekarang udah datar lagi kan. Artinya di Mentawai sendiri udah ada pergeseran. Ukiran juga nggak terlalu ini. Ada, kalau dulu yang digantung-gantung itu ada motif-motif cicak itu kan, cicak-cicak yang dipahat itu. Sekarang jarang saya temukan. Kalaupun ada, itu produk-produk lama.
Ini contoh fisik misalnya. Di ukiran Minang yang lama ya, kalau kita bikin bunga, dia tidak akan pernah lepas dari relung ini. Tidak ada bunga itu yang di luar ini. Kalau aturannya sebetulnya dalam motif, dia selalu di bawah hubungan gagang. Ya, gagang namanya ini banking. Ya. Artinya apa? Artinya bunga itu lebih menceritakan tentang perempuan, khususnya anak gadis. Jadi anak gadis itu dia tidak pernah lepas dari keluarganya. Dia sampai kapanpun dia masih tetap di bawah pengawasan keluarganya. Nah, seperti itu. Jadi di motif kita sendiri sudah mengatur itu. Kemudian ada motif namanya tentang limpape, atau ada namanya motif mandok. Ya, motif mandok ya, Bengki. Motif mandok itu memang letaknya itu di kamar perempuan. Jadi kalau misalnya kita lebih mencari filosofinya, ini bagaimana perempuan itu? Perempuan Minang itu sebetulnya bukan perempuan yang haha hihi kemana-mana berkeliaran, bukan seperti itu sebetulnya. Tapi dia tidak terlihat, dia lebih banyak bersembunyi. Tapi ketika dia dibutuhkan, ketika dia dibutuhkan oleh kaumnya, dia berperan. Dia punya karisma. Nah, itu di motif Di motif limpape itu yang diceritakan. Namanya tupai managun. Itu biasanya letaknya itu di samping, di bagian-bagian sudut rumah, sekeliling rumah gadang. Kalau di rumah gadang itu ada kayu yang menonjol, papan yang menonjol sedikit, bagian rasuk-rasuknya itu. Nah, itu motifnya itu motif tupai menakun. Motif tupai menakun serta penempatannya di rumah gadang sendiri punya filosofi. Tupai menakun itu tupai, kalau dia melompat atau mencari makan, dia sampai ke ranting yang satu, dia nggak langsung pindah ke ranting yang lain. Dia selalu sampai di satu ranting, dia tertegun dulu, melihat kiri kanan, kemudian melompat lagi, baru dia ke sasarannya. Begitu juga seharusnya laki-laki di Minangkabau, khususnya mungkin Nyak Mama. Apa sifat yang harus dimiliki oleh Nyak Mama itu? Kalau ada mama baik ke rumah menyelonong saja masuk itu Nyak Mama itu. Kalau Nyak Mama Minangkabau itu kamalangkah ke tiba di halaman, ini tidak langsung naik ada ibu. Kalau ke rumah gadang itu, kalau mama sama anaknya ya, paputa dulu sekali liang, dicaliatnya sekali liang, lain tidak rusak itu kandang. Pai kada pua, leia dua sok mengapua di tempe di dapur. Paputa tapi ayam perlu di rasonya diakomodir. Anak kurang di rumahku, barunya sabadi, baru tiba di halaman, mandeng dulu karena iya. Aku nonya manandoan kalau kurang kadang tibu. Kok kemanakan kok tak pakai jilbab ke? Segera lah pakai jilbab. Kok pakai sarung pendek? Tuh ada sarung panjang. Baru mama tuh nanya tak langsung minta nasi lah bu. Kalau mama kesabananya ya kalau tadi kalau lai baraso ada buah berarti lai bisa lo makan sih kok itu. Jadi artinya
satu motif sederhana tupai menabun itu sudah menceritakan bagaimana kita berbuat, bagaimana laki-laki seharusnya bersikap di Minangkabau. Kita tidak ada di sertifikasi produk dengan ukiran ini. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah membawa ukiran ini ke benda-benda terpakai. Jarang sekali. Kalaupun ada, kalau nanti ibu atau bapak-bapak searching hiasan dinding misalnya, itu yang keluar itu ukiran Jawa semua. Atau benda-benda souvenir berukir misalnya, kita searching di Google, itu punya Jawa semua. Dan yang lebih ironisnya, di rumah tukang ukir kita itu kursinya ukiran Jepara. Mungkin ya Bapak Ibu juga seperti itu ya. Di masjid-masjid kita mimbarnya itu ukiran Jepara. Di rumah tukang ukir kita di Minang itu lemarinya ukiran Jepara, dibeli di Jepara, ukiran Janti itu. Di kota-kota kita ada namanya perabot Jepara, ukirannya dari Jawa. Sementara kita di sini tukang ukir. Menjadi ironi bagi kita saat ini. Kenapa bisa demikian? Dulu kita lupa kalau ukiran itu bisa dikembangkan untuk apa-apa saja. Sementara nenek moyang kita dulu, mungkin kalau ibu-ibu atau bapak-bapak masih ada menyimpan misalnya ukuran kelapa yang itu dulu gagangnya itu semuanya itu berukir, Pak. Sangka buruang saja itu berukir. Dulu ada namanya parian dari kampung aku, sampai ayah dari bambu. Jadi kalau orang-orang tua kita pergi ke mandi atau mencuci ke kali, itu membawa parian itu dari bambu itu, Pak. Nah itu sampai ayah tuh dibawa di sandang, itu dibawa pulang ayah. Itu ukirannya rancak-rancak. Kalau tidak tahu jalan ke museum itu banyak tuh. Ambo dulu pernah menata museum berapa tahun, 2 tahun. Banyak benda-benda keseharian kita itu berukir. Negeri kita ini negeri berwisata. Kemarin ada teman saya dari Swiss, dia berkunjung ke Sumatera Barat. Pak, saya pecinta kayu, Pak. Tolong carikan saya souvenir khas dari kayu khas Minangkabau. Laku tak dari Bekumbuh sampai ke Padang, ke Bukit Tinggi, tak ada. Kalaupun ada orang kayu itu dari Jogja saja. Jadi kita juga tidak punya souvenir. Orang-orang yang berkunjung ke Sumatera Barat itu tidak, kalau ini mendapatkan souvenir, mereka misalnya beli di Payakumbuh atau di Bukit Tinggi, itu dari Jawa semua. Kenapa? Karena budaya souvenir juga bagi kita di sini tidak hidup. Jadi saya sebetulnya, kalau saya kan praktisi ukir, bapak-bapak, saya itu lebih mungkin pemerhati pria, pasnya seperti itu. Jadi saya merasa terganggu dengan persoalan yang ada sekarang. Banyak persoalan, banyak problematika kita tentang pria ini, termasuk khususnya ukiran Minangkabau. Tukang tuli ukiran
itu lebih banyak daripada pengukiannya. Kita banyak kehilangan seni tradisi di beberapa daerah karena seperti itu, karena seni tradisi itu tidak mampu menghidupi para pelakunya. Itu mungkin salah satu alasan kami memilih dalam workshop ini penerapan motif Minang untuk pembuatan souvenir. Ya mungkin ini salah satu langkah kecil aja, tapi setidaknya saya ingin membuka cangkang pemikiran kita bersama tentang ini. Jadi untuk seni ukir tidak lepas dari yang namanya ragam hias. Jadi ragam hias itu tidak mesti ke ukiran saja, ke dunia tekstil pun juga ragam hias bisa diterapkan ke batik. Jadi karena kita fokusnya hari ini ke kriya kayu, jadi ragam hias kita itu secara teknik tentu kita arahkan ke seni ukir. Memang secara budaya di Minangkabau ini ada dua daerah di Minang ini yang sangat kental dengan tradisi ukirnya. Yang pertama itu di Nagari Canduang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Terus yang kedua di Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar. Dan saya rasa untuk dua daerah ini memang kalau untuk seni tradisi ukir kita memang miris, karena generasi penerusnya itu sudah boleh dikatakan tidak ada lagi. Alat cokel dasarnya seperti ini. Secara teknik memang jauh berbeda dengan pahat Jawa. Kalau kita di Minang itu ada 3 jenis. Yang pertama alat penggarisnya berarti bisa, yang kedua alat congkel, terus yang ketiga itu alat rautnya seperti ini. Tergantung dari kebutuhan kita, lengkungnya itu mau kita bikin selengkung apapun bisa. Dan inilah alat asli ukiran kita yang dari ke Nagari Canduang, Utulawe, tetapi untuk penggaris motifnya tuh. Setelah motifnya itu terbentuk nanti dengan pahat ini, barulah kita nanti raut dengan pahat rautnya. Setelah istirahat bisa langsung praktek. Jadi untuk sebelum istirahat kita buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini untuk pertanyaan pertama kita buka untuk 3 orang dulu. Silakan. Nah, terkait dengan kotak selendang atau kotak songket yang Beliau paparkan tadi, kalau kita gunakan, kita sandingkan dengan selendang yang saling menggigit yang saya miliki hari ini, kira-kira apakah cocok kira-kira Pak Is? Kemudian, kalau saya melihat kotak songket terbuat dari bahan kayu, kita tahu bahwa selendang Koto Gadang ini rata-rata dipakai oleh orang-orang dengan elit ekonominya, dengan ibu sosial kita, tentu rasa beban berat yang dipakai. Tetapi nilai seni yang ditampilkan dengan kotak kayu itu luar biasa sekali. Kira-kira apa potensial yang harus kita kembangkan, atau hal apa yang bisa kotak seperti itu bisa kita pakai, atau di mana tempat penjualannya nanti kalau kita mau pesan untuk kado, misalnya untuk VIP, untuk menteri atau presiden kita pakai. Terima kasih. Saya adalah seorang guru kriya di SMK Negeri 3 Sinjung. Dan ini saya rasa target utama dari workshop ini, Pak. Dan beberapa kendala yang ingin saya sampaikan mengenai seni ukir di sekolah. Yang pertama itu, saya pribadi adalah alumni SMK tersebut, jurusan kriya kayu. Dan saya melanjutkan kuliah ke UNP dengan jurusan seni rupa. Dan kembali lagi ke SMK Negeri 3 Sinjung sebagai ASN pada saat sekarang ini. Jadi saya jadi siswa dan kembali menjadi guru di sana. Ketakutan saya di sini dan kendala saya untuk mengajarkan ukir di sekolah, yang pertama itu adalah sumber belajarnya, Pak. Sumber belajarnya
sebenarnya kami di SMK itu banyak job yang ingin dikembangkan, tapi dengan terkendala sumber belajar, contohnya modulnya, nama ukirannya apa, kegunaannya di mana, filosofinya di sini, letak motifnya tidak boleh, di sini boleh. Jadi ketakutan kami di sekolah adalah penerapan itu, Pak. Kalau ini diterapkan, nanti ketika berhadapan dengan seorang seniman atau mengetahui ukiran ini akan menjadikan bumerang kepada kami. Dan itu juga akan berdampak kepada siswa yang kami ajarkan. Berarti kami mengajarkan sesuatu yang sesat. Seperti itu ya, yang sesat lagi ada. Tidak sepatutnya, tidak sesuai pada tempatnya. Bertanya dan juga berharap saya boleh datang ke workshopnya Bapak-bapak pemateri. Di sini sebagai guru saya sangat ingin datang ke sana. Dan ini juga mungkin bisa kembali setelah di workshop ini saya bisa memberikan nuansa baru kepada siswa saya nantinya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya ingin bertanya, Pak, untuk di workshop Bapak itu sudah ada buku-buku yang mungkin bisa saya pinjam atau saya copy nanti? Mungkin cukup itu dulu, Pak. Saya Vicky Andrewandi, saya dari pesisir selatan. Saya memiliki sanggar yaitu yang bergerak di bidang seni kerajinan, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Dan selain itu saya juga bekerja di kecamatan Putus Bahasa Besar dan juga pegiat wisata. Jadi mungkin kendala yang kami rasakan saat ini itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Contohnya saja, dulu pada waktu saat puncak-puncaknya kawasan wisata Mande dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai event-event yang kami laksanakan di kawasan Mande, mungkin pemasaran untuk kerajinan atau untuk kriya itu mungkin lumayan sedikit berpengaruh di sana. Yang saya mau tanyakan, kendala kami di lapangan itu pemasaran, Pak. Sehingga sekarang itu kelompok-kelompok kerajinan, itu sekarang sudah bisa dibilang non-aktif, gitu. Dan kami inginkan sebagai pegiat wisata, kami inginkan adanya penadah atau istilahnya itu kerjasama dalam bidang pemasaran dengan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Kalau kotak ini saya bikin sendiri. Jadi kalau saya minta sama orang susah. Kadang-kadang kan di kita itu kita nggak ada budaya membuat kayak ini ya. Misalnya kalau misalnya di Jawa atau di Jogja ada yang mereka itu khusus packaging kayak gitu kan. Iya. Ya. Atau ada yang khusus untuk membuat mereknya aja misalnya. Tapi kalau kita enggak, kalau kita paling kalau ingin minta bantu sama teman kayak perabot dan harganya jauh lebih tinggi. Jadi saya bikin aja sendiri. Ya, ini saya yang merakit sendiri, potong sendiri. Ya lumayan lah hasilnya. Ya, karena di beberapa daerah justru orang mengunjungi suatu tempat karena kerajinannya. Kayak Kasongan misalnya Jogja, orang bukan melihat Kasongan apa? Enggak, daerah juga enggak bagus, kampungnya juga enggak terlalu, view-nya juga enggak terlalu indah. Tapi orang mencari keramiknya ke situ. Itu yang kadang-kadang kita lupa memikirkan itu, Pak. Ternyata kerajinan posisinya bukan melengkapi pariwisata, tapi bisa jadi karena ada kerajinan pariwisata hidup. Saya akan lebih ke praktisi. Bagaimana kita menciptakan, membuat produk yang mungkin inovatif, kemudian nilai uniknya juga penting. Kalau kita di Sumatera Barat itu identitas Sumatera Baratnya harus kita pertahankan. Untuk desainnya kita sudah sediakan alat tulis dan alat gambarnya. Mungkin bisa dibagikan Pak Ki, membagikan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua nanti akan membuat
benda souvenir dengan menerapkan ukiran Minangkabau di dalamnya. Nanti teknik ukirannya ukiran dudur. Nanti mungkin Pak Engki mungkin bisa nanti untuk sedikit mempraktekkan bagaimana teknik ukiran dudur tersebut. Ukiran lalo ya Pak Engki ya. Ukiran lalo. Bapak Ibu dibagi menjadi berapa orang semua Bu? 30, berarti 15 kelompok. Jadi masing-masing kita itu satu kelompok itu 2 orang. Kertas terserah. Yang penting ada unsur ukiran di dalamnya. Dan usahakan itu terpakai, Bapak. Ukirannya mungkin Bapak Ibu punya HP semua ya. Akses internetnya nggak terbatas kan. Searching aja ukiran Minang, motif Minangkabau, dan tahu ukir-ukiran yang cocok untuk asalnya cocok untuk Bapak Ibu semua. Kita buat garis, kita orang. Cuman ini enggak di lubang itu, di pediasnya depan. Ini lagi mau bikin apa Bang? Oh ya, kita lagi mendesain motif untuk membuat tempat tisu. Tempat tisu ya Bang? Dari Itu ukiran kayu. ukirannya ukiran apa ya Bang? Ini yang kita buat adalah ukiran motif kalau paku kacang balimbiang yang merupakan motif Minangkabau yang klasik, karena motif ini secara filosofi melambangkan keluhuran budi pekerti. Ini saya lagi membuat motif ukiran, yaitu motif lapis 2, motif khas Minangkabau, yang dimana motif ini menjalinkan artinya di dalam motif ini adalah untuk menjalin kekeluargaan, karena setiap motif itu saling menjalin satu sama lainnya. Jadi kita itu mau buat box tempat pensil kayak gitu. Ini kan homemade dan itu mengambil filosofi itik pulang patang. Jadi itik pulang patang itu yaitu kebersamaan dan kekompakan masyarakat gitu. Itu inspirasi kita untuk membuat box pensil ini. Jadi kita pasti buka efisiensi. Jadi kalau merasa belum sempurna juga desainnya hari ini, silakan diperbaiki nanti digunakan. Dan untuk besok kita langsung desain lagi, langsung bekerja untuk menyelesaikan kotak-kotak itu. Untuk besok seharian kita akan menyelesaikan ini sampai kalau bisa sampai siang, sampai jadi. Jadi untuk nanti hari Rabu untuk finishing aja. Tanya, kalau harapan kami dari Taman Budaya sebenarnya peserta workshop ini nanti sekembalinya ke komunitas ataupun produksi masing-masing itu bisa berproduksi dan bisa juga menggunakan pameran 2-3 bulan kemudiannya. Jadi misalnya sekarang membuat ukiran atau pameran dari kayu, mudah-mudahan saja di 3 bulan berikutnya bisa mengundang instruktur dan Taman Budaya untuk datang mengunjungi hasil dari produksinya dan bisa dipamerkan.
masing-masing. Sah saja di itu nanti sesama peserta bisa saling mendukung, karena itu nantinya kami juga akan bisa menyampaikan ke dinas yang ada di kabupaten kota. Misalnya di Sawalunto yang bagus itu ini, di Sulawesi Selatan ini ada seniman yang layak untuk dipromosikan, di Dharmasraya ada ini, di Maluku Kota ada ini. Sebenarnya juga kita workshop salah satunya itu, jadi tidak sekedar kawan-kawan membuat ini ya, tetapi jangka panjangnya kita harapkan ada nanti penerus dari Pak Engki ya, yang sudah lama membuat pikiran, maupun Pak Iswandi yang banyak yang beliau bisa lakukan ya, seperti kerajinan, membantu bisa juga kemarin kita sudah membuat pelatihan soket kantor ya, kemudian juga sudah melakukan pameran, dan itu cara-cara itu juga perlu kami tanya saya bagaimana bisa mendapatkan dana dari kementerian. Itu Pak Iswandi kemarin mendapatkan dana Indonesia sekitar 400 miliar ya, sekitar 400 juta. Maksudnya kita nggak menerima itu ya, tetapi bagaimana beliau bisa memperdayakan. Di sana kemarin Pak Is ini melatih 10 orang untuk membuat soket cantrong yang sudah mulai. Nah itu jadi kalau kami harapkan 30 orang ini nantinya bisa menjadi 30 orang yang penggerak, yang juga bisa nantinya diharapkan ketika datang lagi ke Taman Budaya, kita tidak lagi jadi peserta tetapi menjadi dari narasumber. Baik, saya kasih berbagai informasi maupun dari instruktur. Kalau Pak Isni kita harapkan beliau tidak jadi instruktur ataupun narasumber di mana lagi, tapi kalau bisa di Jakarta ataupun di luar Indonesia. Kali ini kita memberikan materi tentang penerapan motif ukir pada pembuatan benda-benda souvenir khas Sumatera Barat. Jadi memang dalam hal ini kita berdasarkan kepada kenyataan di lapangan bahwasanya sedikit sekali kita menemukan souvenir yang dapat menjadi oleh-oleh khas Sumatera Barat. Jadi sekaligus bagaimana ukir saat sekarang tidak begitu berkembang, kehilangan generasinya, yang pada akhirnya bisa jadi beberapa tahun mendatang ukiran Sumatera Barat atau ukiran Minangkabau bisa jadi mati dan tidak ada yang melanjutkan lagi. Jadi dalam hal ini kita mencoba memilih workshop ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Pada workshop ini kita memang mentargetkan para peserta untuk bisa menjadi pionir bagi, kan mereka dari daerah atau kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kita mengharapkan mereka menjadi pionir dalam pengembangan seni ukir di tempatnya mereka masing-masing. Saya pikir memang menjadi tugas kita bersama ya untuk mengembangkan ini kembali. Karena kita perlu ada satu gerakan yang membangkitkan lagi budaya tradisi ini, tapi tetap mengedepankan ini perkembangan yang ada. Jadi memang kita coba selaraskan dengan kemajuan yang terjadi saat ini. Kita coba untuk bagaimana menerapkannya kepada produk-produk hari ini, dan itu produk yang dikonsumsi oleh generasi yang juga hidup di zaman sekarang. Jadi ada ketersambungan antara ukiran itu sendiri dengan zaman yang ada sekarang. Sebenarnya kita mengadakan workshop kriya kayu ini, tujuannya itu bukan semata untuk mengajarkan peserta itu untuk mengukir, tetapi bagaimana kita membangkit kembali motif-motif Minangkabau yang sudah mulai terlupakan. Nah, itu poinnya. Yang kita harapkan kepada peserta,
bagaimana mereka nanti setelah mereka kembali ke daerahnya masing-masing, mereka akan menjadi pionir di daerahnya masing-masing, bagaimana nanti mereka itu akan membawa masyarakat sekitarnya membangkit kembali motif-motif Minang di daerahnya. Kalau untuk Minang itu memang ya yang sangat kita sayangkan, ukiran Minang itu memang tujuannya itu kan hanya sebatas untuk bangunan peradatan. Berbedanya dengan Jepara, mereka itu di samping membuat bangunan peradatannya, mereka itu mengarahkan seni ukirnya itu lebih ke furnitur. Makanya mereka itu lebih berkembang. Tapi tidak ada hukum baku kalau Minang itu mempergunakan motifnya ke produk yang lain. Nah, jadi kalau ingin motif Minang itu bangkit, mungkin itu hanyalah sebatas kreativitas dari kita sebagai orang kriya. Bagaimana sumber-sumber idenya itu kita angkat dari motif-motif Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi Herawati dan teman saya Junedi. Kami adalah salah satu peserta workshop kriya di tahun 2024. Baiklah, saya di sini menciptakan karya dengan motif terangkat dari motif Sai Aji dan Sirih Gadang. Nah, motif ini sengaja kami terapkan di sini karena motif ini mengandung makna yang sangat bermanfaat. Kita tahu bahwasannya ragam hias Minangkabau di daerah Sumatera Barat sudah mulai hilang. Jadi kami angkatlah sebagai salah satu bentuk karya yang bisa kami terapkan di sini. Di mana motif ini memiliki makna ketika kita mengambil keputusan, kita harus betul-betul hati-hati dan waspada, sehingga apapun pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Makanya kami terapkan di sini. Nah, bentuk kotak ini kami manfaatkan sebagai kotak perhiasan. Bahan ini berukuran 20 cm dikali 5 cm. Nah, kotak ini memiliki motif dengan motif duduk, kemudian ukuran ini adalah ukuran yang sangat istimewa bagi kami. Nah, setelah ini proses ini adalah proses yang sudah berjalan kurang lebih 80%. Nah, langkah berikutnya untuk karya ini kami akan memberikan finishing. Finishingnya cukup dengan warna yang sangat sederhana sehingga kelihatan lebih minimalis. Pesan dan kesan saya dalam workshop kriya tahun 2024 ini adalah sangat menyenangkan dan sangat banyak ilmu yang saya dapatkan sehingga dapat diterapkan untuk kemudian harinya. Salah satu ilmunya yaitu tentang ukiran ragam hias Minangkabau sendiri, yang mana ini dapat diterapkan tidak hanya ke kayu saja, melainkan juga dapat diterapkan kepada motif batik, juga ragam hias lainnya seperti motif sablon juga bisa itu sekarang. Nah, dengan adanya workshop kriya ini memberikan peluang pada kita untuk membuka usaha-usaha baru dan mengembangkannya agar tidak hilangnya motif-motif ragam hias Minangkabau tersebut. Selamat pagi. Luar biasa, dan kita sangat bangga sekali kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang hebat, dan insya Allah tahun depan, tahun berikutnya, Bapak Ibu semuanya adalah generasi Bapak Ibu suami yang sangat luar biasa. Kita berikan untuk tangan yang mulia untuk kalian yang sangat berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak narasumber, narasumber dan juga moderator, dan tentunya Bapak Ibu peserta workshop kriya bersama pendiri Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di tahun 2024. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini adalah hari terakhir ataupun hari ketiga workshop kriya bersama pendiri Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini cukup menarik bagi saya, soalnya saya adalah mahasiswa fotografi yang belum tahu apa-apa tentang kriya, dan saya mencoba pengalaman baru di situ. Untuk Taman Budaya, semoga Taman Budaya
ada event-event yang lebih besar lagi, dan semoga Taman Budaya lebih memperhatikan seniman-seniman di luar sana. Dalam rangka ini sebetulnya workshop ini sangat membantu, termasuk untuk kami salah satu mahasiswa untuk jurusan seni rupa. Aku ingin ngasih pandangan aku tentang kegiatan ini. Menurut aku kegiatan ini terlampau positif. Kenapa? Karena dari berbagai daerah Sumatera Barat itu mengikuti ini dan menjadi salah satu menuangkan ilmu ataupun mempelajari hal yang baru gitu. Jadi ini benar-benar bermanfaat untuk pemula ataupun yang sudah pernah mengikuti pun menjadi terasah seperti itu.